Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini di Pilkada Serentak 2024? Sudahkah Anda menyalurkan hak suara Anda, Tribuners? Nah, spesial pada Pilkada Serentak 2024, hari ini 27 November 2024, kita akan berbincang terkait dengan mengawal Pilkada Serentak di Sulsel dengan tema Pilkada Serentak, Sulsel mencari pemimpin. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Profesor Dr. Firdaus Muhammad MAG selaku dosen bidang ilmu komunikasi politik Islam UIN Alauddin. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah mencoblos. Baik, sudah mencoblos. Oke. Baik, Prof. Hari ini mungkin kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ini adalah perhelatan besar begitu bagi rakyat Indonesia, juga tidak terkecuali bagi masyarakat Sulawesi Selatan begitu. Melihat beberapa bulan ini euforia terkait pilkada juga sangat bergejolak terutama di Sulsel. Mungkin seperti apa tanggapannya, Prof, sebelum kita melihat hari ini seperti apa? Ya, hari ini hari yang ditunggu-tunggu ya, 27 November 2024 sudah terlalu lama disosialisasikan dan banyak proses yang mengiringi, mulai dari para calon itu membranding diri. Nah, ada banyak figur yang sudah memperkenalkan diri di baliho-baliho mereka, lalu kemudian sebagian besarnya tereliminasi. Nah, karena yang menentukan itu adalah KPU. Nah, KPU menerima dari usulan partai. Nah, ada banyak figur yang tadinya tidak diperhitungkan masuk. Ada banyak figur yang tadinya sudah masif sosialisasi justru tidak mendaftar di KPU karena tidak ada partai pengusul. Nah, setelah dari KPU menetapkan kandidat itu dengan berbagai proses tahapan, tentu yang paling menguras energi kita itu adalah terutama para kandidat ya, itu adalah pada masa kampanye. Ditambah lagi di dalamnya ada debat. Debat itu menarik. Saya sebagai panelis di beberapa event debat itu mengamati beda-beda. Nah, misalnya di Pilgub Sulsel suasananya beda dengan di kebetulan saya ada 4 titik. Itu beda-beda suasana. Ada juga yang saya dapat di Pasangkayu misalnya itu satu paslon, itu dinamikanya beda. Tetapi dari semuanya kita melihat bagaimana kemudian antusiasme masyarakat. Jadi dari kandidat, bagaimana dia bersosialisasi, memperkenalkan diri, program-program kerjanya, lalu kemudian bagaimana respon masyarakat. Nah, salah satunya yang terbaca dari melalui survei. Ya, meskipun hal yang mewarnai ada misalnya di media sosial, ya sudah mulai mengarah kepada black campaign misalnya, video-video diedit, tetapi itu tidak masif. Nah, sehingga masyarakat tidak terlalu terprovokasi. Jadi sampai hari H ini kita melihat pilkada kita kecenderungannya damai. Ya, meskipun ada riak-riak di beberapa titik, tapi tidak mengganggu proses itu. Nah, ini juga tidak terlepas dari penyelenggara yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, mulai memberi ruang untuk kampanye, lalu kemudian ada distribusi logistik dan sebagainya. Ditambah lagi pengawasan dari Bawaslu, itu cukup ketat. Jadi ada fenomena, ada salah satu kabupaten yang pilkada, itu kayak berbalas pantun. Jadi hari ini Anda melapor, besok saya laporin gitu. Itu. Tetapi justru kalau saya melihat saling melapor itu ada juga nilai positifnya. Apa positifnya? Yaitu saling mengontrol. Gitu. Jadi saya tidak melihatnya event mencari-cari kesalahan, tapi itu justru saling mengontrol. Nah, akibatnya bisa dinetralisir. Potensi-potensi kekerasan politik bisa dinetralisir. Nah, kalau sampai hasil quick count misalnya, kan itu kan yang paling biasa memberi reaksi masyarakat setelah melihat hasil quick count.
Nah, kalau sudah merilis quick count di malam sampai besok, orang sudah bisa melihat siapa yang menang, siapa yang kalah, meskipun nanti ditetapkan oleh KPU. Kita berharapnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada kantor DPRD dibakar, ada kantor KPU dibakar, dan ada kekerasan-kekerasan politik terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan proses yang berjalan. Misalnya di debat kita relatif berjalan lancar, terutama dalam lingkup Sulsel ya, baik di pemilihan gubernur dan turunannya ke pilkada di kabupaten kota, kita melihat dinamikanya cenderung tetap terkendali. Nah, ini tidak terlepas dari kesiapan semua pihak, kerja teman-teman media yang membangun opini-opini positif, dan yang paling kita harapkan sesungguhnya adalah partisipasi masyarakat. Kita mau lihat tren masyarakat, apakah misalnya di Makassar tingkat partisipasi itu sudah melampaui dari 60% itu. Jadi kita tidak hanya melihat siapa pemenangnya, tapi lebih pada prosesnya. Jadi kita tidak hanya melihat siapa yang duduk mendapatkan kursi terbanyak, tapi kita harus melihat prosesnya. Boleh saja ada nanti yang menang, tetapi ternyata proses yang dilalui misalnya money politik. Nah, masyarakat nggak kenal siapa dia, tetapi orang memilihnya karena money politik. Nah, itu bagian terburuk dari proses demokrasi ketika orang dipilih karena uang. Itu salah satu hal yang menjadi benalu ya dalam demokrasi ketika ada usaha-usaha melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi kita berharap masyarakat semakin menyadari itu, bahwa kita harus memilih pemimpin supaya yang mengatur kita, yang membuat regulasi sesuai kewenangannya, bekerja sama dengan legislatif, eksekutif. Nah, ini kemudian berbaur nanti orientasinya pasti bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, karena kalau pemimpin yang dipilih ternyata keliru, ya, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang dijanjikan, dan itu adalah hasil pilihan masyarakat dengan suara terbanyak, duduk nantinya, tetapi ternyata dalam menjalankan pemerintahan disorientasi, penyimpangan, korupsi dan sebagainya, maka ini adalah hasil dari pilihan masyarakat. Nah, makanya masyarakat harus mengenal baik rekam jejak dari masing-masing kandidat supaya ada reasoning, ada alasan masyarakat untuk menentukan pilihan. Saya kira itu. Iya, baik. Dan juga kemarin kita sebelum sampai pada hari ini kita melalui masa kampanye begitu, Prof. Dan juga kalau Prof sendiri melihat seperti apa kemarin pasangan calon yang berada di Sulsel kemudian juga Makassar khususnya dalam melaksanakan kampanye, apakah sudah secara teknis mungkin sudah baik, kemudian juga sudah bisa menarik simpati masyarakat untuk setidaknya kita meningkatkan partisipasi masyarakat dulu deh di Pilkada serentak kali ini. Iya, kampanye itu menjadi justru di situ yang menjadi utama. Proses yang mengantarkan kandidat untuk menduduki satu jabatan itu adalah pada proses kampanyenya. Nah, dalam kampanye itu kan proses pencitraan diri, ya, mulai dari fashion, lalu kemudian gestur, lalu kemudian bahasa tubuh ya, pakaiannya kita lihat kan tampilan-tampilan, misalnya tampilan kayak Pak Dhani dan Nasar, lalu kemudian bagaimana penampilan Pak Sudirman Sulaiman dengan Bu Fatma, lalu kemudian dari gestur, bahasa tubuhnya, lalu yang terpenting adalah retorikanya. Cara menyampaikan dan apa isinya. Nah, kita melihat dari debat, sebagai panelis saya full bisa mengikuti debat itu, maka kelihatan dari style, fashion, lalu kemudian gestur, lalu kemudian materi disampaikan. Dan TikToknya itu yang menarik ya, antara pertanyaan dan jawaban. Yang di situ menjadi nilai entertain. Ketika ini menjawab, lalu kemudian disupport oleh pendukungnya, begitu juga sebaliknya. Jadi
suasana kalau Anda berada di ruang debat itu seru sekali. Iya, meskipun orang dibatasi hanya 50, tapi 50 berteriak semua. Itu menjadikan suasananya hidup. Nah, bagaimana di lapangan? Di lapangan kita lihat begitu masifnya sepanjang jalan Makassar, 4 kandidatnya, 4 pasangan, tambah lagi 2 gubernur. Jadi Anda bayangkan foto itu yang baku berjejeran di pinggir jalan. Ya, udah jauh-jauh hari sebelum KPU tetapkan sudah banyak foto-foto, dan itu tetap salah satu bentuk kampanye konvensional ya seperti itu, tetapi tetap itu digunakan. Nah, lalu hal yang sangat menarik di komunikasi politik digital, ya, terutama adanya pemberitaan-pemberitaan di media sosial, di mana kita mendapatkan info pilkada, keseruan-keseruan. Itu kalau saya termasuk di dalamnya, justru lebih banyak menikmatinya, menyimaknya itu di grup-grup di media sosial. Muncul di Instagramnya, muncul di di Facebooknya, muncul di TikToknya, dan itu kemudian berantai di-share di grup-grup WhatsApp gitu kan. Nah, di WA itu kita menyimak, oh ini lagi serangannya lagi, ini serangannya lagi. Kadang-kadang yang seru itu adalah para pendukung, anggota grup. Jadi kalau saya dengan Mbak itu misalnya pilihannya beda, pilihan saya beda, kita tandingan. Kadang-kadang share lagi. Dan itu yang menjadikan grup hidup. Dan yang saya amati di grup, meskipun ada kadangkala ada diksi-diksi yang menyudutkan, tetapi karena anggota grup itu kan sebagian besarnya sudah berteman, saling mengenal, sehingga kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang sesungguhnya tidak terlalu etis di ruang publik, tetapi karena mereka berteman, itu bisa menjadi bahasa yang biasa. Jadi simpulan sementara saya melihat bahwa proses dari pilkada Sulsel, baik pilgubnya maupun pilkada di daerah berjalan relatif baik sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih banyak hal-hal yang mestinya lebih dibenahi. Ya, tidak terlepas dari sikap masyarakat, perilaku pemilih, tapi ingat juga bahwa itu tidak tunggal. Perilaku pemilih tidak terlepas dari bagaimana para elit mengedukasi, ya, mengedukasi atau memprovokasi. Itu kan hal yang sering terjadi di event-event politik. Kadangkala kedewasaan itu, ketidakdewasaan itu justru tercermin dari perilaku elit. Nah, biasanya turun ke masyarakat. Nah, tetapi semakin sehat demokrasi kita, semakin tinggi partisipasi, semakin tertekannya angka money politik, maka bagi saya itu adalah tanda-tanda baik untuk demokrasi ke depan. Dan satu lagi, soal partisipasi dari pemilih muda. Iya. Pemilih muda, mulai pemilih pemula, pemilih milenial, pemilih Gen Z, itu. Yang menarik dari mereka adalah bagi saya 2 faktor. Pertama, dari jumlahnya. Mereka jumlahnya banyak sekali. Hanya saja apakah yang pertama jumlah mereka banyak, yang kedua adalah tingkat partisipasi. Nah, saya masih menunggu data apakah partisipasi anak-anak muda yang kuliah di kampus itu yang tidak pulang kampung, misalkan karena jarak, lalu kemudian besoknya kuliah lagi, tentu mereka berhitung untuk pulang, misalnya ongkos dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah dia berpartisipasi atau tidak? Saya secara kebetulan sebagai dosen komunikasi politik di UIN Alauddin, salah satu tugas mahasiswa saya adalah datang di TPS dan membuat video singkat, sambil stand up reporting dan rekam dirinya, bagaimana suasana di TPS-TPS. Seru. Sudah banyak yang masuk, saya cek tadi keseruan-keseruan di TPS yang mulai ada yang dari jam 7. Jadi saya melihat sekali ya, Pak, ya? Semangat sekali. Itu orang belum datang, dia udah datang gitu. Wajahnya masih kena sinar matahari kemerah-merahan. Dia sudah
membuat rekaman, dikirim di grup, saya sudah lihat. Nah, jadi pemilih milenial ini menjadi suatu harapan ke depan. Kenapa tadi saya katakan sebuah harapan? Karena jumlahnya banyak. Kalau di Pilpres acuannya itu 50 plus, artinya 50 lebih. Nah, dan yang sangat berkontribusi ya tentu pemilih milenial karena jumlahnya banyak tadi. Nah, dan partisipasi tinggi. Nah, partisipasi milenial itu cukup tinggi dan menariknya lagi partisipasinya berbeda dengan orang tuanya. Nah, orang tua itu masih bisa dipengaruhi dengan money politik. Ibu-ibu misalnya, maaf ini, itu bagi ibu-ibu 50.000 berarti, 100.000 punya arti, apalagi lebih dari itu, ya. Jadi 100.000, 200.000, 300.000, ada sampai 500.000 mungkin ya. Nah, orang tua itu ngambil. Kalau pemilih orang tua kadang ngambil money politik itu karena dikasih, bahkan kadang-kadang nunggu. Nah, saya tadi mendengar perbincangan orang itu kayaknya memang menunggu itu, meskipun saya tidak terlalu jelas ya, tapi indikasinya dengar-dengar orang ngobrol kayaknya menunggu itu. Nah, nih kalau pemilih milenial itu tidak, meskipun ada juga mungkin pelaku-pelaku yang menerima uang, tetapi orientasi dia memilih bukan karena dikasih uang, gitu. Tetapi partisipasinya tinggi. Kenapa dia memilih? Dia memilih karena memang sudah ada kesadaran. Dia sudah banyak membaca literasi-literasi politik di media sosial, lalu kemudian mereka terpanggil untuk berpartisipasi. Tetapi politisi masih sulit untuk bisa menjangkau mereka, mempengaruhi. Kalau ini anak milenial caranya seperti ini. Jadi misalnya calonnya anak muda, anggaplah begitu, usianya muda. Boleh jadi orang tua, tapi dia bisa mempengaruhi pemilih milenial ini. Kenapa? Karena memahami psikologi pemilih milenial, yaitu gaya anak muda sekarang mengambil sesuatu itu ketika ada manfaatnya. Apa manfaat yang saya peroleh ketika saya pilih Anda? Pertama, lihat kedekatan. Makanya kan kandidat yang melek komunikasi politik, sadar komunikasi politik untuk personal branding atau branding politiknya itu adalah untuk marketing politik, itu adalah dari penampilan. Nah, saya melihat misalnya Pak Dhani sudah mulai style gitu kan. Ini juga menarik, ketika debat pertama saya tidak membayangkan pakaiannya seperti itu. Jadi begitu muncul, wih, ini gaya anak muda. Ya, tetapi harus diingat bahwa Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatma itu usianya muda. Nah, jangan-jangan anak muda ini memilih karena alasan style tadi kah, atau karena memang lihat dari umur, usia. Itu baru satu faktor. Faktor lain adalah terpengaruh dari program kerja. Nah, mereka akan mengidentifikasi saya memilih dia, memilih pasangan ini, pasangan tertentu, alasannya apa? Ya, jadi memilih pasangan itu melihat dari programnya melalui debat. Mereka ikuti debat, apa program-program kerja dari 02, 01, 02, apa program kerjanya. Pak Dhani di media sosialnya, apa yang ditayangkan. Lalu kemudian hal yang sama dengan Andi Sudirman Sulaiman, apa yang ditayangkan. Lalu kemudian mereka menyerap dari semua kandidat, dari stylenya sampai apa yang dijanjikan, dia akan mengukur dari dirinya yang cocok chemistry-nya antara dirinya dengan kandidat yang menjanjikan janji-janji politik itu. Ini. Jadi saya memiliki optimisme dengan hadirnya anak-anak muda di kancah politik, terutama di tingkat partisipasi. Tapi ini masih mengacu pada Pilpres yang lalu. Nah, kita mau melihat, membandingkan nanti data, apakah di tingkat pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, tingkat partisipasi tinggi. Karena memang juga kadang ada keunikan, Mbak. Misalnya dalam pemilihan presiden
yang bersamaan dengan pemilihan legislatif, bersamaan dengan pemilihan senator, DPD, ternyata orang sudah mendapatkan lipatan surat suara, itu tidak semuanya dicoblos gitu. Presiden ya gitu. Anggota DPR yang banyak itu pilih yang ini, tuh anggota DPR. Tapi ternyata DPD diabaikan, bayangkan tuh. Jadi anggaplah ada 3 surat suara, ada presiden, ada legislatif, ada senator. Nah, ini pun kan legislatif juga ribet kan, ada tingkat pusat, ada provinsi, ada daerah. Nah, kalau DPD kadang orang abaikan. Temuan dari KPU, ternyata ada orang yang sama memilih presiden, memilih legislatif, tidak mencoblos DPD, tidak ada apa-apanya. Kertasnya kembali utuh. Dan dianggap ini bahwa tingkat golput untuk pemilihan kepala senator DPD itu rendah. Nah ini saya kira menjadi PR terutama para politisi, penyelenggara, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus diimbangi dengan tingkat kecerdasan berpolitik, kedewasaan berpolitik. Gitu. Saya kira itu. Baik, dan juga pada masa kampanye kemarin, bagaimana para pasangan calon ini menarik perhatian masyarakat untuk memilih mereka pada saat hari ini, 27 November 2024, dan dengan adanya gejolak politik yang terjadi selama masa kampanye ini, kita melihat ada beberapa kasus begitu, Prof, terkait ASN dan juga aparat yang kita tahu bahwa di Sulsel ini ada daerah-daerah yang masuk zona merah terkait netralitas ASN dan juga pihak aparat di Sulsel yang melakukan pelanggaran pemilu, bahkan ada yang sudah sampai jadi tersangka. Itu menurut Profesor seperti apa? Ya itulah rangkaian ya dari sebuah proses. Kita tidak bisa nafikan adanya pelanggaran-pelanggaran. Memang yang sangat berpotensi itu adalah diantaranya netralitas ASN. Problemnya adalah Anda bandingkan misalnya kalau dari regulasi, TNI itu terjamin netralitasnya karena memang tidak memilih, ya. Jadi tidak ada keterlibatannya tentara itu. Polisi pun demikian. Polisi tidak ada polisi yang ke TPS kemudian mencoblos kemudian memperlihatkan kotak kertas suara gitu, tidak ada. Artinya TNI, polisi tidak menyalurkan suara, tidak ada suaranya di TPS, tidak terdata di KPU. Maka kalau netral sangat memungkinkan, gitu. Justru kalau tidak netral, ruangnya di mana? Gitu. Bagaimana caranya polisi, tentara ini kalau dia tidak netral, bagaimana cara memainkannya, umpama katakanlah begitu. Jadi kalau TNI Polri relatif lebih terjamin netralitas. Ya mungkin ada pengalaman-pengalaman masyarakat di daerah, tetapi secara umum kita melihat bahwa TNI Polri itu netral. Karena memang tidak memilih. Nah, tetap kalau ASN, ya misalnya saya ASN, tapi saya mencoblos. Nah, artinya pasti saya punya pilihan. Nah, Firdaus pilih yang mana? Ada pilihan saya. Gitu. Meskipun rahasia, saya nggak bisa menyebutkan bahwa saya tadinya coblos ini. Enggak. Tetapi saya mencoblos. Makanya kandidat timnya itu bisa mempengaruhi saya. Gitu. Karena saya punya suara. Nah, terus kenapa kenapa menjadikan ASN tidak netral? Karena ada potensi untuk karirnya. Misal, kalau saya kerjanya di kantor provinsi, di kantor wali kota, di kantor bupati, kerja, saya pegawai di situ, misalnya. Lalu kemudian saya tidak ngapa-ngapain. Wah, ditawarin gini, kamu beli ini ya? Enggak. Kamu beli ini ya? Enggak. Artinya saya tetap memilih, tapi saya nggak mau dipengaruhi. Saya punya pilihan sendiri. Nah, maka itu nanti ketika ada promosi-promosi jabatan, jangan berharap orang seperti saya ini dipilih karena saya tidak punya kontribusi. Nah, dianggap tidak punya kontribusi.
karena tidak ikut membantu kampanye. Padahal saya punya kontribusi di satu suara. Tetapi yang diharapkan berkontribusi itu adalah ikut berkampanye. Nah, padahal itu hal yang sangat membahayakan bagi ASN. Jadi kenapa ASN sulit netral? Karena kapan dia tidak bekerja, jangan mengharap apa-apa. Nah, begitu juga yang bekerja, lalu kemudian yang dia dukung ternyata tidak terpilih. Oh tunggu, nanti biasanya ada yang tadinya kerja di kota, dimutasi ke desa, daerah terpencil, di daerah perbatasan. Lebih repot lagi kalau suami istri sudah tinggal di kota, lalu kemudian istrinya dilempar ke tempat yang jauh. Bayangkan kalau istri tinggal jauh, anak-anak diurus oleh suami. Nah, karena ada risiko-risiko seperti itu yang kemudian menjadikan ASN spekulatif. Banyak yang tidak netral, Nah, itu. Nah, sampai-sampai ada yang tersangka. Jadi saya sudah bincang-bincang dengan Bawaslu bagaimana yang menjadi tersangka itu prosesnya seperti itu dan terbukti. Ya. Nah, kenapa yang bersangkutan melakukannya? Ya itu tadi diantaranya. Kalau saya tidak bekerja, kalau hanya saya mencoblos, mana buktinya? Orang kan dilarang bawa HP. Gimana saya membuktikan bahwa saya coblos Anda? Dan kalau saya mencoblos kan satu suara. Ya. Tetapi ketika ikut mempengaruhi orang, bisik-bisik tetangga gitu, pengaruhi orang untuk memilih, itu dia nanti akan sampai informasinya bahwa dia juga bagian dari tim yang bekerja. Maka dia punya peluang karpet merah untuk mendapatkan posisi tertentu di pemerintahan. Tetapi ketika kalah, Anda ternyata pendukung dari lawan, tunggu nanti akan Anda dimutasi. Itu risiko-risikonya. Makanya Prof. Muhammad, mantan Ketua Bawaslu RI, itu mengatakan sekalian aja. TNI netral, tidak memilih. Polisi netral, tidak memilih. ASN netral, tidak memilih. Itu baru relatif terjamin netral. Kalau dia sekalian tidak punya hak pilih seperti TNI dan Polri. Nah ini saya kira yang menjadi bagian dari proses politik kita yang kadangkala masih diwarnai adanya pelanggaran-pelanggaran dari ASN-ASN. Bukan mereka tidak tahu aturan, tetapi karena ada ruang dan ada ancaman, yaitu maka sepintar-pintarnya ASN itu bermanuver untuk untuk perbaikan nasib dan karir dia ke depan di pemerintahan gitu. Iya, baik. Dan juga kalau kita melihat kasus ini begitu Pak, ini rupanya ASN seperti mereka tidak punya pilihan begitu antara memilih untuk netral tapi mengorbankan karir dan keluarga misalnya, ataupun juga memilih untuk berada di satu posisi tetapi ya secara undang-undang itu tidak dibenarkan begitu. Mungkin apa yang perlu kita lakukan agar ini masalah ini tuh kita berantas dari akarnya misalnya? Pertama itu regulasi. Yang kemudian kedua sangat penting itu adalah pada pejabat yang terpilih. Yeah. Jadi jangan balas budi dan jangan juga balas dendam. Jadi kalau pejabat itu sudah tidak balas budi, tidak balas dendam, boleh jadi ASN itu bisa diminimalisir tingkat penyimpangan-penyimpangan. Mereka bisa netral ketika para aparatur nanti menduduki jabatan setelah melalui misalnya tes and proper test, kayak lelang jabatan yang kemudian diproyeksikan. Cuma kan memang sedikit berat karena kadang-kadang juga orang melihat di tingkat pemerintahan pusat gitu ya. Oh kenapa si A itu dapat jabatan menteri ini, kenapa si B dapat posisi ini, kepala ini, akomodatif. Nah kita sudah pernah bincangkan di sini juga. Jadi dari situ orang melihat ternyata ini kok kayak ada balas budi, ada juga kayak balas dendam. Nah inilah yang menjadi faktor diantaranya bagaimana bisa menciptakan pemerintahan yang lebih independen, supaya
pemilih juga netral, terutama yang ASN tadi. ASN ini bisa netral, manakala tidak berdampak pilkada pada karir politiknya. Iya, betul. Tetapi ketika itu terus terjadi, maka akan terus juga terjadi ketidaknetralan ASN, terutama yang dalam posisi-posisi strategis. Ya, jadi sudah kepala dinas. Nah, kepala dinas berapa usianya di situ sangat ditentukan pada apa manuver-manuver dia di pilkada. Nah, kalau kita misalnya berkaca dari kasus Bengkulu, bayangkan tuh kandidat incumbent yang kemudian menjadi kandidat yang sebenarnya tidak dalam posisi menjabat karena dia cuti untuk kampanye. Tapi sepertinya kalau nggak salah ya, sepertinya tertangkap setelah dia aktif kembali, lalu kemudian memerintahkan kepala dinas. Bayangkan tuh, kepala dinas harus mengambil anggarannya, potong anggarannya, kasih cash ke bapak. Nah, itu lalu kemudian tertangkap oleh KPK. Nah, jadi kenapa kepala dinas ini melakukannya? Karena setelah 27, anggaplah 28 November, sudah ada hasilnya, dan ternyata misalnya dia terpilih, dan saya kemarin tidak patuh, maka tunggu apa sanksinya. Kalau sekedar non-job, iya. Tetapi kalau ada sanksi lain, dipindahkan, dimutasi yang jauh, gitu. Nah, jadi kalau netralitas ASN, opsinya adalah pada regulasi. Terutama regulasi yang mempertegas bahwa seorang kepala daerah di dalam menentukan promosi-promosi jabatan itu tidak berdasarkan balas budi balas dendam tadi. Betul. Tetapi benar-benar orang terpilih lalu kemudian tidak mengubah struktur di dalam pemerintahan, itu bisa terjadi. Kepala sekolah, tenang sajalah, kamu tidak terpengaruh karena hasil pilkada. Kepala dinas, tenang sajalah, bekerjalah, karena posisimu tidak terpengaruh dari hasil pilkada. Gitu. Nah, jadi kalau ini sudah bisa jalan, nah, itu kita berharap netralitas itu bisa benar-benar diwujudkan. Tetapi kalau pas ke 27 November, apalagi yang incumbent, naik lagi. Itu kemudian di kantor itu bersih-bersih, di babat itu bersih-bersih, ini ganti. Dan biasanya tingkat euforianya di situ. Nah, kamu kemarin ambil posisi ini, kamu kemarin kerja posisi ini, kamu kemarin nggak kerja, saya buang. Nah, di situ kadang-kadang menjadi euforia pemilih yang terpilih, itu kadang-kadang manuvernya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian tetap memberi dampak potensi terjadinya ketidaknetralan ASN, karena ada manfaatnya untuk mendapatkan promosi jabatan. Tapi kalau salah memilih, salah mengambil keputusan, salah melakukan kerja, justru bisa jadi bumerang. Memilih tidak, di penjara iya, di DKPP, kemudian ditetapkan menjadi inspektorat, menurunkan jabatan dia, alih-alih untuk mendapatkan jabatan baru, justru jabatan yang ada sekarang turun, non-job, bahkan kena sanksi. Nah, ini saya kira juga dinamika problematika bagi seorang ASN adalah seperti itu. Baik, jadi memang kita perlu regulasi yang khusus untuk mengatur hal ini ya Pak ya, karena kita tahu juga ini begitu kompleks, ada banyak dilema yang terjadi di dalamnya. Betul, dan juga ada balas budi yang harusnya itu tidak terjadi dalam tatanan pemerintahan. Nah, selain itu Pak, dalam 2-3 hari belakangan ini narasi yang berkembang baik itu di secara langsung maupun di media sosial, Facebook misalnya, adalah money politik yang kalau masyarakat bilangnya sudah H-1 belum ada juga fajar datang. Itu seperti apa Pak terkait money politik di Pilkada 2024 hari? Itu yang hal yang sangat problematik ya. Karena orang yang memberi tidak mau ketahuan oleh Bawaslu, KPU atau orang-orang yang dianggap bisa melaporkan dia. Nah, itu. Dan di sisi lain ada kecenderungan masyarakat menerima. Ada masyarakat yang ditawari. Ada juga memang masyarakat yang sepertinya minta mencari, gitu, atau mengharap gitu.
Dan sampai mengatakan, kalau tidak ada uangnya saya tidak datang memilih. Gitu. Kita dengar, ya. Kalau tidak ada uangnya saya tidak datang memilih. Nah, jadi saya kira yang sangat problematik di situ. Karena apa? Kalau monopolitik itu terjadi, apalagi masif, akibat buruk pertama pada pemilih. Apa itu? Menjadi pembiasaan. Iya. Saya tidak ingin mengatakan budaya, tapi pembiasaan. Nah, maka nanti ketika ada pemilihan, selalu ukurannya uang. Gitu. Itu dampak negatif. Jadi perilaku pemilih itu tidak lagi berdasarkan programnya, hasil dari debat, kandidat, kampanyenya, track record pengalamannya. Kadang-kadang nggak kenal kandidatnya gitu. Nggak pernah ketemu kandidatnya, tapi milih. Nggak kenal orangnya, tapi milih. Kenapa? Ada tim yang bekerja berantai, lalu kemudian kasih uang dan mengatakan ini yang kau pilih. Paling nomornya saja. Di Pilgub pilih nomor 1 ya. Di Pilgub pilih nomor 2 ya, gitu. Jadi dia paling ingat di kepalanya nomor 1. Ingat di kepalanya nomor 2. Ya. Dari bahkan ada juga ini cerita sulit dibuktikan, tetapi saya kira di masyarakat banyak berkembang. Misalnya 1 minggu sebelum hari H itu kasih 200.000. Lalu kemudian orang yang sama dikasih oleh kandidat yang berbeda, jumlahnya lebih kecil. 100.000. Tapi di hari H, nah, uang itu masih utuh di kantong, lalu kemudian pergi coblos. Nah, itu lebih efektif yang 100 dibanding dengan yang 200 sebelumnya. Bayangkan tuh kalau masyarakat menerima 200 dari kandidat yang satu, kemudian kandidat yang satunya lagi terima lagi, dia total akumulasi 300.000. Itu berapa lama dibelanja? Ya kan? Nah, lalu apa akibatnya? Terpilihlah orang-orang yang melakukan monopolitis secara masif. Lalu kemudian berapa habis? Menyebut 10 miliar, menyebut 100 miliar, itu puluhan miliar. Ya. Lalu kalau dia mengeluarkan anggaran sampai puluhan miliar, maka apa akibatnya? Dia akan mengembalikan itu. Apakah itu bisa kembali? Logikanya tidak. Karena berapa gaji anggota DPR, berapa gaji bupati, berapa gaji gubernur, berapa gaji presiden. Kalau kita mau hitung-hitungan gaji. Fasilitas juga kan tidak memperkaya. Karena kita hanya memanfaatkan mobil dinas dipakai. Gitu. Tetapi kenapa justru laporan kekayaan pejabat tiap tahun trennya naik? Itu. Nah, itu ada indikasi, jangan-jangan Bapak korupsi. Sekalipun tidak dibuktikan, tetapi kenapa bisa mengeluarkan uang banyak pada saat kampanye, baru 1 tahun menjabat sudah kaya, kekayaannya melampaui uang yang dia gunakan pada saat kampanye. Artinya apa? Seakan-akan, ya saya tidak menyatakan itu seperti itu, tapi seakan-akan bahwa apabila kandidat mengeluarkan anggaran lebih besar, maka kemudian nanti ketika terpilih, yang pertama dilakukan adalah tindakan korupsi. Dengan berbagai caranya. Nah, manipulasi ini, manipulasi itu. Belum lagi kalau majunya sudah punya beban berat. Lewat mahar partai. Siapa yang bayarkan? Nah, itu. Jadi kita kemarin ada anggota DPR RI itu mengatakan bahwa kalau bisa masa jabatannya jangan cuma 5 tahun. Harusnya 10 tahun, 2 periode. Apa dasarnya? Logis. Kalau pakai logika dia. Kalau hanya 5 tahun, uang kami nggak kembali. Nggak balik modal. Jadi dia sudah kalkulasi ini habis saya 50 miliar. Nah, selama 5 tahun ke depan, berapa gaji saya? Sebulan kali 12, 1 tahun. Nah, 1 tahun dikali lagi dengan 5 tahun, 1 periode. Nah, coba dikalkulasi, gajinya cuma sekian. Nah, maka dananya tidak kembali. Nah, itu yang tadi minta ada anggota DPR minta supaya kalau bisa 2 periode. Karena logikanya nggak kembali modalnya. Artinya apa? Duitnya digunakan untuk money politik. Siapa yang menikmati money politik? Masyarakat.
tetapi berapa yang dia dapatkan? 100.000, 200.000. Untuk 5 tahun. Lalu kemudian korupsi, pembangunan tidak jalan-jalan. Siapa yang rugi? Masyarakat. Masyarakat air minum saja, PDAM saja tidak lancar. Jalanannya, hasil panennya bagus, tapi jalanannya rusak. Tidak juga produktif. Nah, karena masyarakat tidak pernah menghitung bahwa ini pemimpin kalau yang saya pilih akan mengerjakan ini. Jadi saya akan memberikan suaraku, one man, one vote, Vox Populi, Vox Dei. Lalu kemudian setelah itu saya mengharap, Bapak dulu pernah berjanji ini, nah, silahkan wujudkan. Iya. Itu yang saya harapkan. Saya pilih Bapak untuk mengerjakan sesuai janjinya. Tidak kemudian, nah Bapak berapa? Adakah gitu kan? Adakah 100? Ya udah, ambil 100. Dia mau mengerjakan apa? Bukan urusan saya, yang saya juga nggak pikirkan. Karena sudah ada 100 tadi. Nah, ini saya kira hal-hal yang harus diluruskan di masyarakat. Nah, makanya tadi jangan sampai ini menjadi pembiasaan. Karena yang kasihan siapa? Yang kasihan dua, masyarakat sendiri. Anda tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dari pembangunan. Ya. Karena Anda masyarakat yang menciptakan, mencetak koruptor-koruptor dengan mengambil uangnya. Coba kalau masyarakat bersepakat tidak mengambil 1 sen pun. Nah, lalu kemudian setelah terpilih, orang itu kemudian mencari akses bagaimana bisa menuntut, menagih ya aspirasi masyarakat, menagih janji. Nah, itu kalau itu terjadi luar biasa dahsyat. Tetapi kalau mulai dari partai sudah dibayar, misalnya masyarakat dibayar lagi sampai saya habis 1 miliar, 5 miliar gajinya, ketika duduk tidak seberapa, tidak kembali, maka jangan salahkan aku kalau korupsi. Nah, itu kan bisa begitu. Betul. Baik, dan juga Pak, hari ini kan sudah masuk sore hari begitu. Beberapa perhitungan juga mulai sudah dijalankan dan kita sudah melihat beberapa hasil meskipun masih sementara sudah ada nampak begitu mana calon yang unggul di TPS ini, mana calon yang unggul di TPS yang lain. Mungkin sudah dapat tergambar Pak dengan hasil perhitungan itu? Secara umum saja kita melihat bahwa dari hasil dari hasil survei, hasil dari hitungan cepat ini itu setidak-tidaknya kalau sudah masuk 60%, 70%, orang seakan-akan sudah bisa mengklaim. Apalagi kalau sudah sampai besok, hitungannya sudah sampai 100%. Kalau kemudian hasilnya quick count itu memperlihatkan sekian persentasenya, dan itu menggambarkan. Ya, ini juga bisa mengawal sebenarnya. Jadi quick count itu juga salah satu manfaatnya adalah mengawal suara di KPU. Karena selama ini suara dari quick count itu tidak terlalu jauh beda dari KPU. Artinya kalau ada quick count itu bisa mengontrol. Kenapa kalau tiba-tiba suaranya beda sekali gitu. Dari beda 10 kok menjadi beda 30. Nah, itu kan jangan-jangan ada manipulasi. Jadi survei quick count, lembaga survei yang melakukan quick count itu tujuannya adalah juga mengawal KPU dan menjawab rasa ingin tahu masyarakat secara cepat siapa yang terpilih. Jadi orang masih capek-capek ingin menikmati hasil, itu sudah kelihatan. Jadi tidak lama orang berada dalam posisi kayak penasaran, menunggu, sudah ada jawabannya. Dan kita juga bisa melihat selama ini hasil dari quick count itu efeknya adalah masyarakat sudah bisa menerima. Ya, jadi misalnya kalau sudah lihat hasilnya ternyata sekian digit kalahnya, lalu kemudian kadang-kadang masyarakat sudah menganggap itulah putusan dari hasil quick count. Sudah melihat ini menang, ya euforia. Tapi ketika sudah kalah, ya dia pulang dan merasa kalah, tetapi mungkin 3 hari kemudian sudah move on, gitu. Jadi orang ngopi lagi bareng kemarin, yang beda pandangan, beda pendapat di grup ribut, tapi 2-3 hari kemudian mereka ngopi lagi dan stabil lagi. Nah, jadi kita berharap demikian, tidak ada ekses efek dari pilkada ini, pilgub maupun pemilihan kepala daerah di kabupaten kota. Dan kita mengharapkan tidak ada juga riak-riak. Misalnya pembakaran fasilitas negara,
atau kekerasan-kekerasan politik, kecurangan-kecurangan sampai masuk ke MK apalah semua. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana pesta demokrasi ini berjalan baik. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Ketika melakukan kecurangan, kadangkala ada orang yang sebenarnya kalah itu hanya karena kalah curang. Nah, ada kandidat yang menang itu menang karena menang curang. Nah, kita tidak ingin di situ. Kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa terpilihnya pemimpin siapapun yang menjadi konsensus masyarakat, kesepakatan masyarakat dengan suara terbanyak, Vox Populi, Vox Dei tadi, suara rakyat adalah suara Tuhan, maka kita mengharapkan masyarakat justru mencoba aktif untuk menagih, ya, apa janji kemarin, apa janjinya kemarin, apa janjinya kemarin, supaya diingatkan. Karena kadang-kala dia kampanyenya seperti itu, realisasinya lain. Kampanyenya begini, begitu nanti membuat program, ternyata udah beda yang dikampanyekan kemarin. Nah, jadi misalnya bisa saja orang, misalnya ada salah kaprah, makan siang gratis. Pikirnya semua orang akan makan siang gratis. Ternyata tidak seperti itu implementasinya. Nah, kita mengharapkan masyarakat tidak salah memahami program kerja itu, dan ketika ternyata orang yang punya inisiatif tadi, calon yang punya inisiatif itu di janji politiknya, program kerjanya terpilih, maka masyarakat harus menagih. Jadi bukan menagih uang, berharap uang, tetapi berharap apa yang Anda janjikan direalisasikan. Gitu. Nah, ini kita mengharapkan ada pelibatan masyarakat di dalam pembangunan. Bukan hanya pelibatan masyarakat dari TPS yang diiming-iming tadi, tetapi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi orang pertama yang menikmati hasil pembangunan. Dengan hadirnya pemimpin yang benar-benar berkomitmen menjalankan yang dijanjikan. Karena kita melihat suatu daerah itu sangat tergantung memang pada latar belakang pemimpin. Bahwa memang ada regulasi dari otonomi daerah, undang-undang desa, apa semua sudah ada. Tetapi kalau pemimpin itu punya kreasi, inovatif, maka yang pertama merasakan adalah masyarakat. Tapi ada juga daerah udah miskin, pengangguran banyak, lapangan kerja tidak ada, masyarakat pasif. Apalagi misalnya kan sering ada yang mengatakan bahwa peredaran ekonomi itu nanti akan melambat. Nah, kalau masyarakat ternyata menjatuhkan pilihan pada kandidat yang tidak punya konsep ekonomi, maka yang korban pertama adalah masyarakat. Iya. Dan masyarakat ingat, masyarakat itu gampang sekali, cepat. Saya pilih, lalu kemudian Anda tidak komit, apa langsung di blacklist. Saya tidak akan pilih kamu lagi. Tetapi masalahnya 5 tahun berkuasa. Jadi 5 tahun Anda sakit hati terhadap kandidat yang Anda tidak pilih, Anda pilih, tapi lalu kemudian tidak sesuai ekspektasi, maka akibatnya Anda hanya mengatakan goodbye, saya tidak akan pilih kamu lagi. Tapi masalahnya baru dilantik. 5 tahun Anda puasa dengan menggerutu, padahal Anda adalah tim yang ikut mendukung. Tapi karena kecewa, tidak mendapatkan apa-apa. Gitu. Nah, jadi saya kira dari momen ini kita menyadarkan masyarakat bahwa marilah kita terima siapapun yang menjadi hasil dari pilkada ini. Kalaulah ada hal-hal yang mengecewakan dan punya bukti, kan masih ada prosedurnya. Tapi yang pasti kita harapkan adalah pilkada ini kondusif, mulai dari awal sampai akhir. Zona merah, zona hijau yang Anda sebutkan tadi, itu zona merahnya tidak kemudian menjadi benar-benar berkonflik, tetapi justru bisa menjadi zona hijau. Dan kita pengalaman selama ini, kadangkala ada daerah yang sudah ditandai zona merah, tapi justru tenang. Bagus, ya. Yaitu. Dan saya kira di Sulawesi Selatan, setidaknya kita mengacu dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, kondusif. Dalam pengertian tidak ada kekerasan politik. Karena sudah sebagian beralih di media sosial. Iya, betul. di media sosial itu menjadi ruang orang baku kata-katai lah di situ, menjelekkan lah situ, ngebully di situ. Kadang-kadang kita melihat nggak ada yang benar. Iya.
Tetapi itu adalah luapan perasaan orang, sehingga tidak mesti turun di jalan, tidak mesti merusak fasilitas, tidak membakar kantor KPU, DPRD, fasilitas negara yang lain. Nah, kalau sudah ada peningkatan kita lebih kondusif seperti itu, maka ini harapannya siapapun yang terpilih bisa lebih fokus untuk bekerja. Tentu mengharapkan dukungan dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak sudah berbincang bersama kita pada hari ini, pada Pilkada Serentak 2024. Semoga nanti apapun hasilnya bisa membawa negara kita, kemudian juga daerah kita tercinta ini, Sulsel dan juga Kota Makassar lebih baik lagi, apalagi kita akan menopang IKN nantinya ya Pak ya. Betul. Semoga kita menghasilkan pemimpin-pemimpin untuk Sulsel yang luar biasa dan memberikan kemajuan terhadap pembangunan, perekonomian dan lain sebagainya. Terima kasih Prof. Semoga lain waktu kita bisa berbincang kembali ya terkait komunikasi politik lainnya. Oke. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.